dan BEM Unimal ada di sana, kita bisa advokasi isu-isu yang ada ke dalam itu. Dan kita bawa dari sini untuk agar disampaikan ke nasional bahwa kita punya keresahan yang sama di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, selamat datang di podcast Gen Z Berbicara bersama saya Gina. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng langsung dengan Ketua BEM Universitas Maliku Saleh dan Sekretaris Umum BEM Universitas Maliku Saleh. Apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi mungkin ini sedikit ada glimpse-nya ya sebelum kita mulai untuk podcast. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peran mereka bukan cuma sebagai motor gerakan mahasiswa di kampus, tapi juga sebagai bagian penting dari upaya Unimal menuju akreditasi unggul. Kemudian kita juga akan membahas beberapa hal isu terkini tentang BEM SI dan keterlibatan BEM Unimal dalam BEM SI. Jadi langsung saja kita sambut teman-teman dari BEM Universitas Maliku Saleh. Boleh silakan disapa. Halo teman-teman, selamat pagi atau yang sekarang sedang menonton. Perkenalkan, saya Muhammad Sinaga, saya Ketua BEM Universitas Maliku Saleh. Hari ini ada di studio Gen Z Berbicara. Dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raja Muhammad Iqbal Nasution. Saya sebagai Sekretaris Jenderal BEM Unimal. Oke, apa kabar nih teman-teman? Baik, Kak. Baik. Agak nervous? Enggak. Oke. Jadi kita nggak usah nervous ya di sini. Jadi kita ngobrol santai aja. Kebetulan juga saya dulu juga pernah menjadi mahasiswa. Jadi ini pengen tahu nih sebenarnya BEM Unimal tuh apa aja sih perannya gitu dalam akreditasi unggul. Apalagi sekarang kita baru aja ya mencapai akreditasi unggul, dan pasti banyak juga dari sobat-sobat Gen Z nih yang penasaran kira-kira apa ya kontribusi BEM dalam menciptakan akreditasi unggul. Ini langsung ke pertanyaan yang pertama. Seberapa besar sih peran BEM dalam mendukung proses akreditasi unggul Universitas Maliku Saleh? Oke, mungkin saya akan jawab sebelumnya. Sebenarnya kalau bahas peran itu lengkap dan komplit. Tapi secara garis besarnya, BEM Unimal itu merupakan bagian dari Unimal itu tersendiri. Dan dia merupakan bagian tidak terpisahkan. Kalau kita bilang Unimal, berarti ada BEM Unimal. Kalau kita bilang BEM Unimal, tetap ada Unimalnya. Jadi, peran BEM Unimal dalam bagaimana menyukseskan unggul itu sebenarnya besar sekali ya. Kita bisa lihat mulai dari Tridharma perguruan tinggi yang bisa kita lengkapi, karena kan penilaian dari unggul itu bisa dinilai dari Tridharma perguruan tinggi. Ada dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, dari 3 poin tadi itu, di tiga-tiganya sudah kita laksanakan. Mulai dari pendidikan, teman-teman sudah ikuti perkuliahan dengan bagus, baik itu dari staf, semua elemen di BEM Unimal, karena juga mahasiswa. Penelitian, juga kami melakukan penelitian riset. Jadi saat ini teman-teman di bidang riset dan teknologi sedang melakukan riset terkait dengan IoT Smart Mina Padi, yang nanti akan diimplementasikan di PPK Ormawa. Yang ketiga ada pengabdian, dan itu sudah dilaksanakan ketika melaksanakan PPK Ormawa sekarang sedang berjalan. Jadi sebenarnya peran kita dalam menyukseskan unggul ini sangat besar, dan kita merupakan bagian dari itu juga. Kita tidak terpisahkan dari institusi Universitas Maliku Saleh, dan kita mendorong agar Unimal ini memang menjadi universitas yang berkualitas, walaupun kita terletak di daerah. Nah, salah satunya mungkin beberapa bulan yang lalu ketika kami bertemu dengan rektor, kami sampaikan bahwa Prof, kualitas pendidikan dosen di Unimal menurut kami itu masih kurang. Jadi waktu kami ke Jakarta, waktu ikut PMM itu kita coba bandingkan bagaimana kita agar maju, ya kita buat perbandingan. Nah, waktu di Jakarta itu kalau misalnya pembelajaran itu biasanya dosen memberikan bahan yang sesuai dengan pembelajaran dan RPS yang ada. Nah, sedangkan di Unimal itu berbeda, mungkin dengan caranya masing-masing. Tapi kami dorong agar bagaimana dosen datang tepat waktu, tidak memindahkan ruang kelas dengan seenaknya saja, dan memberikan materi yang memang sesuai dengan RPS yang ada, agar kualitas dan mutu pendidikan yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang ada. Dan itu kami sampaikan dengan Prof, bahwa ini pertimbangannya agar kalau kita ingin unggul, kita harus perbaiki dari situ dulu, dari yang inti dulu, mulai dari pembelajaran. Kalau nanti prestasi, kalau nanti bagaimana teman-teman bisa mencapai prestasi akademik, prestasi non-akademik, itu bisa kita dorong. Tapi kalau mutu pendidikan yang masih belum bagus, itu masih banyak hal, dan itu kami dorong selalu.
dan Oke. mungkin juga fasilitas ya. Nah, gimana tanggapan dari Pak Rektor sendiri kalau boleh tahu? Pros menyambut baik karena Oke. kritik yang kita sampaikan, saran yang kita sampaikan itu bukan hanya kritik saja, tapi ada solusi dan ada mungkin perbaikan yang bisa diberikan gitu terhadap pengajar dan pendidik yang ada di Unimal. Oke, berarti tadi juga sudah tersentil juga ya tentang program atau kegiatan apa aja yang sudah dilakukan oleh BEM. Kemudian nih, bagaimana BEM mengajak mahasiswa agar ikut aktif untuk berkontribusi? Karena seperti yang kita tahu sekarang itu kebanyakan mahasiswa apatis ya. Mereka tuh ya udah aku mau kuliah cuma untuk lulus doang kayak gitu. Tapi selebihnya dia nggak mau peduli gitu. Nah, gimana sih cara BEM untuk bisa untuk bisa mengajak mahasiswa itu ikut berpartisipasi dan aktif dalam meningkatkan akreditasi? Ya, teman-teman perlu disadari bahwa teman-teman bagian dari Unimal. Unimal ini bisa berdiri atas ada dasar empat unsur komponen. Ada mahasiswa, ada tenaga kependidikan, ada pendidik, dan ada pimpinan. Nah, di antara ini salah satu kita ada termasuk dalam hal itu. Nah, kalau teman-teman sekiranya apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar baik itu Unimal sendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan mutu Unimal itu gitu. Dan cara kita ada di BEM Unimal untuk ngajak, salah satu adalah ada layanan pengaduan, ada survei yang kita dorong agar kualitas kita semakin membaik dengan catatan-catatan perbaikan. Dan ini juga jadi momentum bagi kita agar kita terus berbenah gitu. Dan BEM Unimal sebagai pendorong agar Unimal jangan seperti ini terus. Kita harus berubah dan kalau level kita hari ini nasional, coba kita tingkat jadi internasional. Kalau hari ini level kita masih sampai ke Aceh Tamiang, coba kita tingkatkan sampai ke Australia sana. Itu yang kami selalu dorong ya. Mungkin boleh ditambahkan? Oke, sedikit tambahan ya. Jadi saat ini teman-teman mahasiswa itu menjadikan organisasi ini sebagai pilihan. Padahal menurut kita yang paling relevan itu adalah teman-teman belajar di dalam kelas, belajar teori dengan sesuai dengan disiplin ilmunya, dan yang paling relevan itu teman-teman juga harus ikut berorganisasi. Karena organisasi itu tempat kita berpraktek langsung di lapangan bagaimana itu sebagai tahap proses belajar yang paling efektif menurut saya, Mbak. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita aktif di organisasi, lalu kita memberikan kontribusi kepada kampus, kepada masyarakat sekitar. Contoh ya, beberapa saat ini kita sudah melaksanakan beberapa program kerja yang saya nilai bahwa program kerja itu berdampak dengan mahasiswa Unimal sendiri dan masyarakat. Oke. Apa aja tuh program kerjanya kalau boleh tahu? Beberapa program kerja yang sudah terlaksana itu misalnya cek kesehatan di internal BEM. Dan kita akan melaksanakan cek kesehatan untuk secara komprehensif, secara menyeluruh di kampus Unimal ini. Kemudian lingkungan itu program kerja lingkungan hidup itu sudah kita laksanakan penanaman pohon bersama Pak Rektor di Relet kemarin itu. Kemudian kita juga ada program yang berkelanjutan, yang ini sangat penting untuk mahasiswa Unimal karena ini menyangkut psikologi dan mental. Jadi itu program psikologi mental, dan itu ada di akun Instagram BEM. Jadi ada beberapa lembaga kementerian itu kita aktif buat program, dan itu mungkin teman-teman bisa melihat di situ. Kemudian program yang sedang berjalan saat ini adalah yaitu PPK Ormawa. Satu-satunya ya? Iya, satu-satunya Ormawa di Unimal yang lolos PPK Ormawa. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Untuk tahun ini. Oke. Dari 20 proposal yang diusulkan. Dari 20 Ormawa yang diusulkan dari Unimal, kita salah satunya jadi award penerima PPK Ormawa, dan insya Allah kalau misalnya nanti bagus, kita insya Allah bisa berangkat ke Abidaya tingkat nasional. Itu kapan tuh? Itu insya Allah di bulan Oktober. Semoga ya, good luck. Cek kesehatan tadi mungkin meluruskan, bukan cek kesehatan yang dilakukan oleh universitas, tapi kami teman-teman di Kementerian Kesehatan itu melihat bahwa peningkatan kasus HIV di Aceh itu lumayan tinggi, dan kita coba survei dulu dari pengurus. Kita kemarin udah laksanakan itu cek HIV ke pengurus, dan agar kita bisa campaign gitu bahwa HIV ini bukan penyakit yang harus kita hindari atau orang yang kita harus hindari, tapi kita juga harus rangkul mereka agar mereka tetap bisa hidup, dan mereka juga punya hak hidup. Makanya kita fokus ke HIV dan cek-cek kesehatan yang lainnya. Dan mungkin ada waktu dekat nanti juga akan ada kegiatan cek kesehatan, mungkin teman-teman bisa ikut untuk terbuka untuk mahasiswa Unimal.
Itu sekalian ini ya, kegiatan Disnatalis bukan? Atau di luar dari Di itu? luar itu, nanti Oh, ada di luar kegiatan dari lain itu. yang kita buat. Nah, kalau Oke. Disnatalis kan udah terlalu besar, nanti takutnya tidak terhandle, jadi kami buat kegiatan yang lain. Nah, Oke. untuk tadi ada juga mungkin disentil masalah PPK Ormawa, itulah kita salah satu award tahun ini, dan bersyukur karena kita bisa implementasi program pemberdayaan masyarakat dan pengabdiannya itu bisa langsung dan berlaksana selama 4 bulan. Saat ini sedang berlaksana 1 bulan. Teman-teman sedang di lokasi. Oh, berapa orang dalam Kalau dalam satu aturan timnya? ada 15 orang tim, dan kita sebagai pimpinan Ormawanya sebagai penanggung jawab. Oh, oke. Tadi juga udah tersentil juga nih psikologi mental. Nah, itu kita ikut bekerja sama kah sama teman-teman yang ada di psikologi Unimal atau gimana? Iya, ya, itu program dari Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman yang punya, jadi di saat kondisi sekarang ini, teman-teman tuh lebih banyak bercerita ke artificial intelligence, Curhat ke AI. ChatGPT Mereka tuh ke gitu ya? ChatGPT Ya, curhatnya, benar-benar. bukan ke manusia gitu. Nah, jadi untuk merespon itu bahwa teman-teman nggak perlu harus ke AI, ada manusia yang siap untuk terima keluh kesah teman-teman. Dan itu kita sediakan di BEM Unimal melalui Kementerian Kesehatan, boleh dicek di akun Kemenkes. Nanti ada layanan mental care di sana. Teman-teman boleh ceritakan apapun masalah teman-teman yang ada dengan teman-teman dari Himapsi. Jadi kita udah kerjasama kerjasama dengan berarti ya Himapsi, sama iya. mereka. Oke. Himapsi psikologi, nanti mereka yang akan jadi konselor sebayanya, dan teman-teman boleh lepas di sana karena yang bersangkutan kalau tidak salah syaratnya itu harus setelah semester 5. Iya. Jadi memang sudah pernah ikut. Mengambil psikologi konseling biasanya. Iya, betul. Ya. Itu dia syaratnya kalau nggak salah. Dan kemarin kalau nggak salah kemarin itu sudah dilaksanakan untuk ini seleksi dari konselor Konselor sebaya. sebayanya. Itu siapa yang menyeleksi berarti? Kemenkes dari Kemenkes Kemenkes Unimal, langsung. BEM Unimal. Oh, oke. Nah, di Kemenkes ini apakah ada orang yang benar-benar bisa, biasanya nih ya, kalau misalnya kebetulan saya juga backgroundnya psikologi nih. Iya, iya. Nah, jadi biasanya kalau mau jadi konselor itu tetap diseleksinya berdasarkan dengan psikolog begitu langsung. Nah, apakah di Kemenkes ini langsung didatangkan psikolog yang ada di Unimal atau itu Kemenkes ya teman-teman BEM aja gitu? Ya, jadi di Kemenkes itu Menteri Kesehatannya kan kedokteran, Oke. kedokteran, sekretaris menterinya itu dari psikologi. Jadi teman-teman untuk saat ini masih seleksi secara teman-teman Kemenkes dulu. Nanti untuk sebelum membuka layanan mental care-nya akan konsultasi dengan psikolog. Iya. Makanya psikolog dari Unimal Iya, pastinya. oke. Pasti lah ya. Kita semua pasti kalau bisa itu semua ikut berkontribusi gitu Iya. ya, ikut terlibat juga. Nah, balik lagi nih, kita agak melenceng sedikit, tapi kita balik lagi ke arahnya. Oke. Nah, menurut BEM, arti akreditasi unggul itu apa sih? Arti akreditasi unggul tuh luar biasa ya. Karena dari hampir 21 tahun Unimal berdiri, dari 2001 kita negeri, tahun ini kita unggul. Dan itu merupakan prestasi luar biasa bagi seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswa di Unimal. Dan bagi kami juga ini sebuah rasa syukur, karena dengan kampus yang unggul, otomatis meningkatkan kualitas dari lulusan kita. Dan juga meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Dan bagi kami ini perlu terus kita jaga agar tetap unggul, dan kalau bisa semua ikut berperan aktif dalam menjaga unggul ini. Bukan hanya kami BEM Unimal, bukan hanya dosen, bukan hanya teman-teman, tapi semua sivitas akademika di Unimal. Oke, nah gimana sih cara BEM itu memastikan ini keberlanjutan gitu? Kayak tadi kita menjaga akreditasi unggul, gimana cara BEM itu memastikan bahwa keberlanjutan dukungan mahasiswa ini terus-menerus berlanjut gitu? Ya pastinya kita tetap akan mengikut sertakan teman-teman mahasiswa melalui tadi seperti survei, setelah akhir pembelajaran, survei mungkin mengenai fasilitas, survei mulai mengenai mutu pendidikan, agar teman-teman berperan aktif walaupun itu dari lokasi masing-masing, baik itu dari rumah, dari kos, tapi tetap bisa memberikan arti lebih bahwa Unimal ini harus kita jaga sama-sama. Unimal ini bukan milik kami BEM Unimal, Unimal ini bukan milik pejabat Unimal atau pimpinan Unimal ini bukan milik dosen, tapi Unimal ini milik kita semua, dan Unimal ini harus kita jaga secara bersama-sama. Oke,
kita berarti udah menyelesaikan permasalahan akreditasi unggul tadi. Iya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu BEM-SI nih. Nah, BEM-SI. Ini kayaknya viral sih, sempat viral memang ya, di Twitter, di mana-mana tuh sempat viral kayak gitu. Nah, kalau dari BEM Unimal sendiri nih, kalian berada di posisi apa sebenarnya? Saya bingung jawab. Oke. Oke. Jadi posisi kami ya tetap kita ada di BEM-SI. Oke. Kita tetap BEM-SI. BEM-SI itu ada 2 sebenarnya. Dan BEM-SI itu ada 2, mungkin ada perbedaan ideologis di tahun 2021. Waktu itu Munas di Padang juga. Oke. Dan akhirnya jadi 2 BEM-SI. Ada BEM-SI Rakyat Bangkit dan ada BEM-SI Kerakyatan ya? Kerakyatan. Iya. Nah, saat ini BEM Unimal bergabung di aliansi BEM-SI Kerakyatan. Kerakyatan. Yang mungkin beberapa waktu lalu sempat heboh masalah Munas di Padang, dan kebetulan kami juga ada di sana. Oh, gimana tuh? Boleh dong cerita sedikit nih. Kita penasaran ya, karena itu emang sempat viral banget kayak gitu. Bahkan ada yang walk out kah segala macam tuh gimana? Kalau WO sebenarnya nggak ada WO ya. Oh, nggak ada yang WO. Nggak ada yang Oke. WO. Teman-teman tetap mengikuti dengan sampai habis. Mungkin ada beberapa teman-teman yang karena tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan panitia, mereka harus kembali ke kampus masing-masing mempersiapkan kegiatan lainnya. Tapi secara forum tidak ada yang WO. Namun mungkin ada kekecewaan dari beberapa teman-teman di kampus lain karena hadirnya stakeholder pemerintahan di sana. Waktu itu kebetulan yang membuka kegiatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Towari Tejo, Wakil Gubernur, ada Kabinda juga di sana, ada Kapolda. Jadi teman-teman merasa bahwa kenapa di forum mahasiswa yang harusnya bebas dan tidak tertutup ini kenapa harus ada pemerintah di dalamnya? Yang seharusnya pemerintah itu kita dobrak gitu, harusnya kita ini, dan kekecewaan itu timbul dari teman-teman. Tapi kami menyadari bahwa sebenarnya sudah disampaikan oleh korpus sebelumnya, sebelum Ikram yang sekarang, Satria Noval, bahwa hadirnya teman-teman, hadirnya stakeholder pemerintah tadi itu sebenarnya sebagai konsep dari pentahelix. Bagaimana peran dari 5 komponen di masyarakat, ada dunia usaha, ada akademisi, ada pemerintah dan masyarakat, serta media, wartawan. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya mereka yang datang gitu. Setelah pembukaan itu ada materi juga dari wartawan waktu itu, ada dari Tempo, sama di akhir juga ada dari akademisi. Jadi makanya mungkin ada timbul kekecewaan lah dari teman-teman yang hadir saat itu karena kegiatan yang seharusnya mahasiswa tuh bebas gitu. Kita tuh harusnya tidak boleh tidak boleh diikat oleh siapapun. Tapi kenapa ada pemerintah di dalamnya? Timbullah kekecewaan. Nah, tadi nih masalah terikat ini ya. Jadi menurut BEM Unimal nih, gimana sih cara kita menjaga keseimbangan antara advokasi isu nasional dan fokus pada pembangunan kampus, termasuk akreditasi tadi? Gimana? Sebenarnya kita tetap harus kritis dalam kondisi apapun. Dan kami tidak dengan kondisi kampus menjaga akreditasi sebenarnya bagaimana kita membangun itu tadi. Tapi lebih fokus bahwa isu tetap harus kita naikkan, dan teman-teman kami BEM Unimal juga tidak diam selama ini. Mungkin di akun BEM utama itu tidak ada masalah kajian, tapi ada di kajian khusus Kementerian Sosial dan Politik. Kajian Sosial dan Politik ada di Kasospol, boleh dibuka aja ke kementerian, karena sekarang di BEM Unimal tahun ini kami minta kepada setiap menteri untuk buat akun per masing-masing kementerian. Oh, berarti dia pusatnya langsung ada anak-anaknya gitu. Iya. Jadi mereka bebas mengekspresikan diri mereka di sana sesuai dengan keinginan. Dan mungkin yang terbaru ada isu KUHP, KUHP itu sudah ada di BEM Unimal, udah kita angkat juga di Kasospol. Dan mungkin 80 tahun Indonesia Merdeka juga akan kami angkat. Oke. Itu di akun yang mana tuh berarti? Ditunggu aja di akun yang mana. Oke, ditunggu aja di akun yang di mana. Tapi tetap ya si akun pusat itu akan kasih tahu informasinya kayak gitu. Tetap. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Nah, gimana sih BEM Unimal itu memastikan bahwa keterlibatan di BEM-SI tetap membawa manfaat langsung bagi mahasiswa? Oke, jadi gini Mbak, pada saat kita di Padang itu alhamdulillah memang proses kontestasinya itu kita menang. Karena koordinator pusatnya itu dari Aceh, dan itu sejarah.
yaitu si Ikram, Ketua BEM USK. Dan alhamdulillah kita mendapatkan posisi yang strategis, yaitu koordinator isu nasional di bidang migas, yaitu Ketua BEM sendiri orangnya. Nah, dan mungkin kedepannya kita juga nunggu arahan dan akan aktif lagi mengkaji untuk keadaan-keadaan sesuai dengan bidang yang diambil oleh ketua pada saat itu, dan kita lihat aja nanti gimana perkembangannya dan sebagainya. Gitu. Nah, itu semua perkembangan itu apakah akan ditampilkan di Instagram? Karena sekarang itu serba digital ya. Kayaknya kalau kita nggak ngupload apapun itu kayak kita nggak berkontribusi apapun. Nah, ini apakah bakalan ada di Instagram? Ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita tetap bakal informasikan semua informasi di BEM Unimal melalui IG pusat. Namun tetap bisa dibuka juga di IG kementerian yang ada. Kalau misalnya IG kementeriannya masih kosong, bisa di DM ke BEM Unimalnya agar disuruh mereka untuk ngisi kosong-kosongan itu. Oke, berarti langsung bisa ya teman-teman netizen itu langsung ini kritik nih, ini nggak ada sama sekali gitu updatean gitu. Gak apa-apa, kita boleh kita nggak anti kritik. Direct message aja gitu. Tidak anti kritik seperti Jadi, kayaknya agak riskan untuk ngomong itu, tapi untuk menjawab tadi sebenarnya bagaimana efek sebenarnya bukan efek, peran dan apa yang impact yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa di Unimal terhadap gabungan kita ke aliansi BEM SI Kerakyatan. Jadi tidak mungkin kita di kampus daerah seperti ini kita tidak mengucilkan Unimal, tapi kita sadar bahwa kita ada di paling barat Indonesia dan bukan kampus yang mohon maaf mungkin bisa dikenal oleh banyak orang di luar sana, kecuali mungkin Universitas Syahkuala yang memang ada di ujung barat Indonesia. Dan kita juga tidak mungkin bergerak secara sendirian tanpa ada yang bisa kita bawa secara bersama-sama. Mungkin dengan bergabungnya kita di aliansi BEM SI Kerakyatan dan daerah terutama Aceh punya keresahan yang banyak yang harus diadvokasi. Dan kenapa mungkin jadi salah satu alasan kenapa BEM Unimal tahun ini ngambil peran di pengurus inti BEM SI Kerakyatan sebagai koordinasi isu minyak dan gas, karena kita tahu bahwa Aceh saat ini sedang dalam mungkin isu-isu minyak dan gas yang luar biasa sekali. Apalagi Arun paling dekat dengan kita itu bakal ada penampungan minyak di sana, dan itu jadi fokus utama bagi kita bahwa memastikan bahwa perusahaan tadi dan semua stakeholder yang ada memang memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Kalau tidak, bisa kita hubungkan ke isu nasional. Itu masuk ke closing statement-nya. Apakah ada yang mau disampaikan, apa mau promosi atau ada kegiatan selanjutnya yang mau dipromosikan? Boleh, silakan. Ya, mungkin teman-teman dalam waktu dekat, yang paling dekat mungkin BKKMB ya di Unimal. Kalau di BEM Unimal sendiri, insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada lagi coming soon, Integra Internasional Green Era. Jadi itu program dari Kemenkoan Riset dan Teknologi, lomba internasional, ada seminarnya juga dan segala macam, dan ada bazarnya juga. Jadi mungkin nanti bisa ikut di sana. Nah, juga ada kegiatan yang sifatnya pengabdian. Mungkin teman-teman yang hobi dengan masyarakat, yang ingin bersama masyarakat, insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada kegiatan BEM Unimal Mengabdi. Dan kita sedang riset di desa mana, kemungkinan di desa dalam Aceh Utara yang aksesnya dari sini hampir 12 jam dari sini, tanpa listrik dan tanpa internet. Itu sedang kami kaji, mungkin apakah bisa kita ke sana, tapi kalau nanti jadi di sana, teman-teman boleh ikut volunteer. Itu berarti coming soon ya? Coming soon, segera. Tapi ditunggu, dan kita mungkin akan sampaikan nanti di IG besar. Mungkin ada? Udah? Jadi sekian teman-teman Sobat Gen Z, kita udah bicara banyak banget dari seputar isu BEM SI, terus juga seputar akreditasi unggul Universitas Maliku Saleh. Jangan lupa follow IG BEM Unimal apa? BEM Unimal. BEM Unimal, dan juga jangan lupa follow IG Universitas Maliku Saleh, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum.